Selamat datang pemirsa, hari ini channel ini akan membahas para pelaut yang akan datang ke Indonesia tentunya dan siapa saja mereka. Para pelaut ini berasal dari Portugis atau Portugal yang sekarang. Nah, siapa saja mereka dan kemanakah alur atau rute pelayaran mereka dan adakah yang sampai ke Nusantara kita, yaitu di Maluku. Seperti diketahui, Maluku adalah sumbernya rempah-rempah. Daerah Maluku ini adalah sumbernya rempah-rempah, bahkan banyak pelaut-pelaut Eropa yang datang ke Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah dan dibawa ke Eropa tentunya, dan di sana dijual dengan harga yang tinggi. Nah, bagaimana perjalanan para tokoh ini? Kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Bartolomeus Dias. Dias lahir di Portugal pada sekitar 1450 dari keluarga yang memiliki latar belakang di dunia maritim. Pada tanggal 10 Oktober 1486, Bartolomeus Dias ditunjuk oleh Raja John II dari Portugal sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mencari rute perdagangan baru ke Asia. Namun perjalanan tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian 1 tahun kemudian, pada bulan Agustus 1487, Dias berangkat lagi dari pelabuhan Lisbon di Portugal. Dias berangkat dengan 3 buah kapal. Beberapa bulan berikutnya, pada bulan Desember 1487, Bartolomeus Dias mencapai Walvis Bay, kemudian mengitari Tanjung Harapan dan terus melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Namun setelah berlabuh di Quaihou, para awak kapal menolak untuk melanjutkan perjalanan karena khawatir persediaan makanan mereka akan semakin menipis. Di Quaihou, mereka meninggalkan tanda yang menandai titik timur terjauh yang pernah dicapai bangsa Portugis. Dalam perjalanan ini, Bartolomeus Dias dinobatkan sebagai penemu Tanjung Harapan pada Mei 1488. Mengapa disebut Tanjung Harapan? Alasannya adalah penemuan Tanjung Harapan itu membuka rute laut dari Eropa ke Asia. Jadi apa yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias ini berhasil membangkitkan optimisme bangsa Portugis yang dikenal sebagai pelopor pelayaran dunia. Kemudian setelah 15 bulan perjalanan, Bartolomeus Dias akhirnya kembali ke Lisbon, Portugal. Yang kedua, Vasco da Gama. Da Gama lahir dari keluarga bangsawan rendahan pada tahun 1460 di Sines, Portugal. Kehidupan masa mudanya baru diketahui saat ia bergabung dengan Angkatan Laut Portugal. Dari situlah Vasco da Gama mengukuhkan namanya menjadi navigator atau penjelajah. Pada Juli tahun 1497, Vasco da Gama bertolak dari Lisbon. Maksudnya berangkat dari pelabuhan Lisbon, Portugal dengan membawa 4 kapal dengan 170 awak. Ia menuju ke selatan mengikuti rute perjalanan Bartolomeus Dias hingga sampai di ujung Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika pada tanggal 22 November. Setelah itu, Vasco da Gama kembali berlayar ke utara menyusuri pantai timur Afrika yang belum dipetakan. Beberapa bulan selanjutnya ia sempat singgah di Mozambik serta Mombasa dan Malindi, sekarang disebut daerah Kenya. Dengan bantuan seorang navigator lokal atau penjelajah lokal, Vasco da Gama mampu menyeberangi Samudra Hindia dan mencapai kota Calicut atau Kozhikode di India pada 20 Mei 1498. Pada bulan Agustus 1498, Vasco da Gama bertolak kembali ke Portugal dengan membawa rempah-rempah dan sejumlah orang India. Ini membuktikan bahwa Vasco da Gama telah berhasil menggapai rempah-rempah yang ada di India, kemudian membawanya ke Eropa dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Vasco da Gama pun akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan pelayaran. Ketiga, Alfonso del Albuquerque. Lahir pada tahun 1453 di Alhandra dekat Lisbon, ibu kota Portugal. Alfonso berangkat menuju India dengan meniru rute pelayaran Vasco da Gama. Setelah meniru rute perjalanan Vasco da Gama, Alfonso sampai juga di
kota Calicut, India. Namun sesampainya di sana, Alfonso malah terlibat dengan pertempuran raja-raja di India dan Alfonso membela salah satu raja, yaitu Raja Kochi yang ada di India. Setelah Raja Kochi memenangkan pertempuran tersebut, Raja Kochi berhasil naik ke singgasana. Alfonso pun diberikan izin bersama Portugis untuk mendirikan benteng dan menjalin hubungan dagang di India. Namun setelah Alfonso mendapatkan tempat di India, Alfonso malah menjajah India, terutama di kota Goa. Setelah menjajah di India, Alfonso kemudian ditugaskan membebaskan orang-orang Portugis yang ada di Malaka. Malaka disebut juga daerah Malaysia yang sekarang. Setelah menguasai Malaka atau Malaysia, Alfonso akhirnya mendirikan benteng di Malaysia. Kemudian Alfonso mengutus utusannya ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Jadi kesimpulannya, Alfonso hanya sampai di Malaysia, sedangkan utusan Alfonso sampai di Maluku. Nah, demikianlah pemirsa, agar tidak terlalu lama, demikianlah pembahasan beberapa tokoh pelaut Portugis yang berusaha datang ke Indonesia, atau lebih tepatnya di Maluku, karena Maluku pusatnya rempah-rempah. Terima kasih pemirsa, jangan lupa subscribe dan like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.